Ibadah tanpa adanya ilmu akan tertolak. Karena bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah kalau tanpa dasar ilmu? Di ilmu ini yang menyebabkan kemudian ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas kalau kemudian dalam Al-Mujadilah ayat 11 Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Sini ada amanu wa utul ilma darajat, ya. Orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Artinya dua rangkai ini jangan sampai terpisah, ya. Dua komponen ini satu yang lain saling menyatukan antara iman dan ilmu. Adanya orang yang beriman tanpa dasar ilmu, ia akan ngacau, ya. Berilmu tanpa dasar iman juga tidak akan diterima, karena nanti tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilmu harus karena beriman, beriman harus karena berilmu. Dua-duanya satu rangkaian yang menjadi satu dan tidak bisa terpisah dengan yang lainnya. Ada satu kisah yang menarik, ya. Namun kisah ini sangat singkat Allah ceritakan dalam Al-Quran, yakni pertemuan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini tepatnya dalam Al-Kahfi ayat 66, ya. Di sana ada pertemuan Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita banyak tahu, ya, bahwa Nabi Musa ini nabi yang sangat populer, nabi yang kisahnya banyak menjadi inspiratif. Adapun Nabi Khidir ini nabi yang memang banyak orang mengatakan sosok yang misterius. Al-Quran pun tidak banyak menceritakan tentang Nabi Khidir ini, karena memang dalam konteks keimanan kepada Rasul bahwa hanya 25 nabi dan rasulullah yang kita harus mengetahuinya. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 25 nabi ini, Nabi Khidir tidak tercantum. Artinya bahwa Nabi Khidir ini bukan termasuk 25 nabi dalam konteks keimanan kita kepada nabi dan rasul. Bahkan ada sebagian pendapat bahwa mengatakan Nabi Khidir ini bukan seorang nabi, tapi seorang ulama, seorang wali di zaman Bani Israel. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun memang yang jumhur, pendapat mufasir secara jumhur, secara mayoritas memang mengatakan Nabi Khidir juga seorang nabi. Tapi memang keberadaannya itu tidak banyak diketahui oleh orang, sehingga dikatakan bahwa beliau sosok misterius. Dan memang dalam Al-Quran pun Allah nggak menyebut Nabi Khidir, ya. Dalam Al-Kahfi 66 ini Allah menyatakan abdan min ibadina. Tidak menyebut nama Khidirnya, tapi abdan min ibadina. Artinya bahwa Khidir ini termasuk hamba dari antara hamba-hamba kami, kata Allah. Sehingga namanya pun nggak tercantum. Kalau Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Shalih, namanya jelas tercantum dalam Al-Quran. Tapi Nabi Khidir Allah menyebutkan dengan istilah abdan min ibadina, itu hamba kami di antara hamba-hamba yang ada. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini masih hidup, katanya, ya. Ada 4 nabi yang disinyalir masih hidup sampai hari ini, wallahu a'lam bishawab, ya. Yang pertama Nabi Idris alaihi salam, yang kedua Nabi Ilyas alaihi salam,
yang ketiga Nabi Isa alaihi salam, dan yang keempat Nabi Khidir alaihi salam. Ini banyak riwayat yang mengatakan bahwa keempat nabi dan rasul ini sampai hari ini masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kisah yang diceritakan bahwa Nabi Musa pernah berguru dengan Nabi Khidir alaihi salam. Satu hari diceritakan dalam Al-Kahfi 66 ini, Nabi Musa sedang berjalan dengan seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun ya. Mereka berdua kemudian jalan di sekitar laut ya, di tepian laut. Di sepanjang pantai mereka berjalan. Kata Yusha bin Nun, "Wahai Nabi Allah Musa, ini kita berjalan sepanjang pantai ini sampai kapan? Sampai mana?" Kata Nabi Musa, "Pokoknya sebelum aku menemukan ada dua laut yang bertemu menjadi satu, saya tidak akan berhenti untuk mencari lautan itu." Nah, ini pun misterius ya. Banyak para pendapat dari mufasir ini bahwa yang dimaksud dua laut ini apa? Apakah laut Yordania? Apakah laut Mesir? Apakah laut? Jadi banyak yang menafsirkan beberapa pendapat ini. Kan dalam Al-Quran pun tidak tercantum secara jelas ya. Yang penting Nabi Musa mengatakan, "Saya nggak akan berhenti berkelana sampai aku menemukan ada laut yang bertemu menjadi satu." Akhirnya mereka berjalan terus ya. Sampai kemudian mereka merasakan letih, Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ya, murid setianya. Akhirnya dua orang duduk ini sambil mencari naungan ya dari terik matahari. Ketika mereka berdua ini sedang duduk istirahat, tiba-tiba melihat sosok laki-laki di sisi pantai ya, sedang berdiri dengan pakaian yang jubah yang ser ke tanah ya, dengan jenggotnya yang panjang memutih. Nabi Musa langsung menebak dan menerka, segera tahu bahwa ini bukan sosok manusia biasa. Nabi Musa tahu persis ini Nabi Khidir ini. Ini Nabi Khidir ini. Karena Nabi Khidir ini identik dengan laut ya, selalu hadir di sekitar laut atau mungkin bahkan di tengah-tengah laut ya. Nah, ini Nabi Khidir ini pasti ini. Didekatilah oleh Nabi Musa alaihi salam. "Wahai orang tua, Anda Khidir kan?" Dijawab oleh Nabi, "Iya, saya Khidir." Jujur ya, saya Khidir. "Kamu siapa?" "Saya Musa." "Oh Musa, iya." "Ada apa kau?" Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Qala lahu Musa, hal attabi'uka?" "Bolehkah aku ikut denganmu wahai Khidir? An tu'allimani, supaya engkau mengajari aku beberapa ilmu." "Wahai Khidir," Nabi Musa, "bolehkah aku ikut denganmu kemanapun engkau pergi? Ala an tu'allimani, agar engkau mengajariku beberapa ilmu. Mimma olim tarushda, ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu." Al-Kahfi ayat 66. Jadi Nabi Musa ini walaupun ya beliau termasuk nabi yang sangat populer dan terkenal, bahkan Nabi Musa ini kan kita tahu dalam perjalanan Mi'raj ketika Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa kita akan diberikan yang namanya ibadah sholat 50 waktu, yang inisiatif memberikan masukan kepada baginda Rasul agar 50 waktu ini diringkas lebih ringkas lagi, Nabi Musa ya, yang meminta bahwa baginda Rasul untuk menghadap Allah kembali, meminta agar 50 waktu sholat ini supaya diringankan, jangan terlalu banyak. Yang pertama kali Nabi Musa ini satu-satunya nabi dan rasul yang berani untuk meminta kepada Rasulullah
coba Muhammad kau kembali kepada Allah, yang mintalah ya bahwa umatmu akan diberikan kewajiban sholat 50 waktu. Yakin Muhammad, umatmu nggak akan sanggup. Umatku saja ini Bani Israel yang kekar badannya, panjang umurnya, mereka nggak sanggup Muhammad kalau harus ibadah sholat sampai 50 waktu. Coba Muhammad kau kembali kepada Allah, siapa tahu Allah memberikan dispensasi, keringanan terhadap kewajiban sholat ini. Nah ini kalau kita telusuri asal muasalnya ya, kenapa sholat 5 waktu ini ada? Padahal dulu awalnya 50 waktu. Nabi Musa lah yang merasa bahwa 50 waktu sholat untuk kita nggak bakal sanggup. Sehingga kemudian menjadilah sholat yang kita kerjakan 5 waktu itu atas dasar permintaan dari Nabi Musa alaihi salam. Namun beliau nggak merasa sebagai seorang yang besar ya. Buktinya bahwa Nabi Musa minta ya, ala an tu'allimani, agar kau mengajari aku suatu ilmu, mimma ulim tarushda, ilmu-ilmu yang pernah diajarkan kepadamu. Di cara kita, wahai Khidir, aku pengen ikut dong kemana kamu pergi, dan supaya aku bisa menimba ilmu darimu, apa-apa yang belum pernah aku ketahui. Jikalau engkau tahu ilmu itu, sampaikan kepada aku. Kata Khidir, qala innaka lang tastadi'a ma'iya sabra. Wahai Musa, boleh saja kau ikut denganku, berguru denganku, tapi firasatku mengatakan bahwa kamu gak akan mampu Musa. Feelingku mengatakan bahwa kau gak akan bersabar ikut denganku. Karena aku tidak akan diam di satu tempat, tapi akan selalu mengelilingi bumi ini. Aku akan senantiasa berkelana, mengembara, mencari hikmah-hikmah yang Allah sembunyikan di alam jagat raya ini. Iya, kata Musa, saya ikut denganmu ya, supaya kau bisa memberikan aku ilmu yang banyak saat kau berkelana. Boleh, kata Nabi Khidir. Cuma aku merasa ada satu firasat bahwa engkau nggak akan sanggup Musa mengikuti aku. Khawatir kau nggak akan sabar bersamaku, karena nanti akan menemui berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Aku khawatir kau nggak akan sanggup menghadapinya. Nabi Musa kemudian nantang lagi, qala satajiduni insyaallahu sabra. Insyaallahu sabira, bahwa insyaallah Khidir aku akan sabar kok. Satajiduni, kau akan mendapati aku insyaallahu sabira, termasuk orang-orang yang sabar. Insyaallah Khidir aku akan sabar, aku akan tabah, aku akan ulet. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan banyak membantah deh, cara kita ya. Pokoknya apa yang kau ajarkan kepada aku akan siap menerima, mendengarkan, mengamalkan, dan tidak akan banyak membantah. La a'silaka amra, semua urusan yang engkau berikan kepadaku, ilmu yang engkau berikan kepadaku, tidak akan aku bantah. Ini jawaban dari Nabi Musa. Oh baik kalau begitu, kata Khidir ini. Boleh kalau begitu, kalau memang kau siap tidak akan siap untuk sabar denganku, silakan saja kau ikut denganku. Baik, akhirnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan terus di sepanjang tepian pantai ya. Ketika berjalan, tiba-tiba mereka berdua menemukan sebuah perahu yang sudah hampir rusak ya, bukan perahu baru, sudah tua ini perahu. Kemudian Nabi Khidir melihat perahu itu, langsung melubangi perahu itu. Dilubangilah perahu itu. Nabi Musa langsung kaget, loh ini kan perahu dibuat untuk mencari ikan di tengah lautan. Pikir dia, kok dilubangi, apa nggak bahaya? Akhirnya dia penasaran bilang, wahai Khidir, kau mau lubangi perahu ini? Iya.
Kenapa engkau lubangi? Ini kan perahu untuk mencari ikan di laut. Kalau kau lubangi ini perahu, pasti ketika digunakan untuk mencari ikan di laut akan bocor dan tenggelam, orangnya pun akan mati. Artinya tindakanmu Khidir sudah membahayakan orang lain. Kenapa engkau lakukan ini? Kata Nabi Musa. Nabi Khidir menjawab, tuh kan, aku sudah bilang kepada Musa, kau gak bakal sabar bersamaku. Kau tadi berjanji gak akan pernah membantah, gak akan pernah protes, gak akan pernah mengkritisi apa yang saya lakukan. Tuh baru satu kali kau menemui peristiwa, kau langsung comel, kau langsung protes. Iya Khidir, tapi ini kan berbahaya. Kau sama saja membunuh orang lain. Ayah Khidir, ya sudah, kalau kau nggak mau setuju dengan apa yang aku perbuat, kau boleh meninggalkan aku. Oh enggak. Baiklah, aku minta maaf ya. Kalau memang tadi saya protes kepadamu, aku minta maaf. Nah, kan lagi-lagi deh, kata Nabi Musa. Jalan lagi ya. Jalan lagi. Kemudian mereka berdua berjumpa dengan seorang anak. Lagi bermain-main ini anak ya, sendirian dia. Nabi Khidir tanpa pikir panjang lagi, langsung si anak ini dibunuh oleh Nabi Khidir. Dibunuh. Nabi Musa pun sempat kaget. Loh kok dibunuh? Ini Khidir kejam banget. Ada anak kecil yang tentu dia belum berdosa, kenapa dia bunuh? Kata Nabi Musa, wahai Khidir, apalagi ini? Kenapa anak ini kau bunuh? Apa salah dan dosa anak ini? Kenapa engkau bunuh? Bukankah itu perbuatan yang sangat biadab, yang tercela, Allah benci? Bahkan mungkin Nabi Musa teringat ya, teringat bagaimana dulu beliau pernah membunuh Nabi Musa ini. Ya, peristiwa ketika masih muda belia, Nabi Musa ini kan membawa pergi dari istana Fir'aun ya, melarikan diri ke Mesir. Di tengah jalan Nabi Musa bertemu dengan dua orang ya, orang Bani Israel dengan orang Mesir sedang gulat ya, sedang berkelahi. Satu orang Mesir, satu orang Bani Israel. Berkelahi orang ini, kemudian dipisah oleh Nabi Musa. Tetapi ketika dipisah, mereka masih berantem terus, masih berkelahi. Akhirnya memperingati, Nabi Musa memukul orang Mesir ini. Dipukul oleh Nabi Musa. Dan hebat luar biasa, sekali pukul langsung mati ini orang Mesir ini. Itu peristiwa yang pertama Nabi Musa menghabis nyawa orang. Nggak sengaja ya, nggak sengaja membunuh, hanya memperingati karena dilerai tidak mau. Akhirnya dipukul oleh Nabi Musa sampai jatuh dan meninggal dunia. Sehingga mungkin teringat dan trauma Nabi Musa ini. Hai Khidir, kenapa anak ini kau bunuh? Apa salah dan dosa anak ini sampai kau bunuh? Ini kan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, perbuatan biadab. Nabi Khidir bilang gitu kan, kamu protes lagi kan? Aku sudah bilang kepada Musa, kau nggak bakal sanggup sabar ikut denganku. 2 kali kau protes. Aku sudah bilang, kau nggak bakal sabar menghadapi apa yang aku lakukan. Tuh terbukti 2 kali kamu protes. Nabi Musa tertunduk malu. Iya deh, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Khidir, jangan kau hukum saya. Baiklah, kalau saya protes lagi, saya rela untuk kamu tinggalkan. Baik kalau begitu. Nabi Musa dengan perasaan merasa bersalah ya, ikut lagi Nabi Khidir ya. Kemudian beberapa lama ikut Nabi Khidir, ini Nabi Musa melihat ya, di satu kampung mereka berdua ini Nabi Khidir dengan Nabi Musa, sampailah di satu kampung banyak warga di situ. Nabi Khidir kemudian minta minum ya, minta minum, minta makan, minta jamuan kepada orang yang ada di kampung itu. Cuma entah kenapa
semua orang yang ditemui Nabi Khidir dan Nabi Musa di kampung itu untuk minta minum, minta makan, minta jamuan, tidak ada yang ngasih. Kemudian Nabi Khidir menemukan ada sebuah rumah tua yang sudah hampir roboh ya, sudah miring temboknya itu. Sudah miring temboknya, hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir menegakkan kembali dinding itu ya, dicengkal menggunakan kayu, ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir sehingga rumah yang tua yang mau roboh itu tegak berdiri kembali. Kata Nabi Musa, "Hai Khidir, apa yang kau lakukan? Kau kenapa enggak minta bayaran kepada yang punya rumah ini? Ya. Kau apa manfaatnya mendirikan rumah yang sudah tua, mau hancur ini, mau roboh ini? Kenapa kau perbaiki? Dan kalau kau mau, kau bisa minta kok ya upah bayaran dari yang apa kau lakukan ini." Nabi Khidir kemudian ngerik lagi, "Wahai Musa, kau janji ya, sekali lagi kau protes, sekali kau protes kembali, kita akan berpisah." "Baiklah, pulang kali ini sudah suratan bagi kita ya. Oke lah, kita berpisah. Saya nggak akan lagi ngikutin kamu Khidir. Hanya saja saya ingin tahu, kau yang pertama tadi melubangi perahu sampai perahunya bocor. Yang kedua, kau membunuh anak yang belum punya dosa dan salah. Dan yang ketiga, ngapain juga kau menegakkan rumah yang sudah mau roboh sehingga berdiri kembali? Tolong jelaskan semua itu Khidir." Kemudian Nabi Khidir menjawab, "Wahai Musa, kau ingin tahu?" Iya. "Yang pertama, kenapa aku melubangi perahu ini?" Iya. "Ini perahu digunakan oleh orang-orang yang tidak punya. Ini perahu milik orang miskin yang tiap hari dipakai untuk mencari nafkah. Mencari ikan di laut, mencari kerang, mencari apa yang ada di laut. Ini punya orang miskin. Nah, di ujung sana ada orang-orang kaya yang zolim, para penguasa-penguasa yang suka merampok hasil buruan dari para nelayan di sini. Di ujung laut sana ada orang kaya yang zolim, orang jahat yang suka merampok hasil dari tangkapan orang-orang miskin ini. Kalau ini perahu nggak saya lubangi, si nelayan ini akan menyeberangi lautan ini sampai di ujung sana, dia akan celaka. Kalau aku lubangi ini perahu sehingga perahu ini tenggelam, maka yang punya perahu ini nggak akan sampai di sana. Dia kan nggak jadi berlayar. Kalau jadi berlayar sampai di ujung sana, dia akan mendapatkan ancaman nyawa. Bukan cuma ancaman harta, bahkan ancaman nyawa." "Oh begitu," kata Nabi Musa. "Ya aku kan nggak tahu. Ya makanya kau kalau nggak tahu mending diam," kata Khidir. "Lalu yang kedua, kau membunuh anak. Apa tujuannya?" "Nah, kau lihat aku membunuh anak itu karena anak ini nanti besarnya akan menyeret orang tuanya kepada lembah kesyirikan. Ini anak nanti ketika dewasa akan membawa sang orang tuanya kepada kesyirikan. Ya kan berbahaya. Daripada anak ini nanti akan membawa orang tuanya ke neraka, anak ini menyebabkan orang tuanya murtad, masuk keluar dari agama yang dari Allah, maka lebih baik ini anak saya bunuh. Sehingga dengan anak ini dibunuh, orang tuanya akan selamat. Selamat dari ancaman neraka. Dan aku bermohon kepada Allah, ya Allah, saat ini anak saya bunuh, minta ya Allah agar engkau menggantinya dengan anak yang soleh. Jadi Nabi Khidir ini ketika anak ini dibunuh, mati, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, gantilah anak ini untuk kedua orang tuanya dengan anak yang soleh. Jadi ada solusinya, bukan cuma dibunuh-bunuh aja. Setelah dibunuh, Nabi Khidir bermohon, ya Allah, ganti anak ini untuk orang tuanya dengan anak yang soleh.
Oh begitu, iya, kata Nabi Khidir. Nah, yang ketiga, kau menegakkan rumah yang hampir roboh, dindingnya miring hampir jatuh, kau tegakkan kembali. Maksudnya apa itu? Nah, kau ingin tahu bahwa yang punya rumah itu adalah anak yatim. Anak yatim, anak yatim. Orang tuanya dulu orang tua yang soleh si anak ini. Ini anak lahir dari kedua orang tua yang soleh, ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang soleh. Dan di dalam rumah ini ada harta yang bisa menunjang kehidupan sang anak ini. Kalau roboh, hancur, kemudian terbuka ruangan ini, maka orang akan melihat bahwa di dalamnya tuh ada harta, bisa dirampas ini. Tapi kalau rumah ini biarpun berdiri ya, roboh tapi sudah berdiri kembali, sudah tua, orang nggak bakal nyangka bahwa di dalamnya akan ada harta benda yang milik orang tuanya untuk sang anak ini. Minimal sampai anak ini dewasa, orang tuanya berharap agar harta ini bisa sampai kepada anak yang sudah dewasa ini. Sampai kepada anak kelak menjadi dewasa, sehingga harta yang ada dalam rumah itu bisa dimanfaatkan. Oh begitu, iya. Baiklah, Khidir, terima kasih atas pembelajarannya ya. Sampai jumpa kembali, mungkin saatnya kita berpisah. Dan itu janji saya, kalau sampai saya protes lagi, saya banyak bicara, saya banyak mengkritisi, saya siap untuk kita berpisah. Tapi saya bersyukur, berterima kasih kau telah memberiku ilmu-ilmu yang belum pernah aku ketahui. Ini hebat Nabi Musa ini. Akhirnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir berpisah. Ini sosok Nabi Musa yang sangat rendah hati ya. Dan dari kisah yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran. Pertama, kita jangan pernah malu menimba ilmu dari orang lain. Contohlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan Nabi Rasul pilihan ya. Di antara sekian banyak pilihan, Nabi Musa itu Nabi pilihan, Rasul pilihan. Bahkan beliau Nabi yang pernah dialog langsung dengan Allah, sehingga disebut Musa kalamullah ya. Nabi Musa Nabi yang pernah berdialog langsung, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi derajatnya. Dan tadi saya katakan bahwa yang menyebabkan umat Islam sekarang, umatnya baginda Nabi mengerjakan sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu, itu atas dasar inisiatif usul dari Nabi Musa. Nabi Musa merasa bahwa kelak umat Islam ini, seandainya umatnya Muhammad diberikan kewajiban sholat 50 waktu, nggak akan sanggup. Ya kalau kita bicara seandainya ya, seandainya Nabi Musa tidak memberikan masukan kepada baginda Rasul untuk minta diringkas 50 waktu ini, mungkin sampai sekarang kita mengerjakan sholat tuh 50 waktu. Kita bisa bayangkan lah ya, kita sholat 50 waktu kayak apa. Kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa berkumpul dengan keluarga, kita nggak bisa tidur lelap dan banyak ya, tidur kenyang. Kita nggak sempat makan minum, nggak sempat mencari penghidupan. Kenapa? Sibuk dengan sholat 50 waktu. Baru pulang ke rumah azan lagi, baru pulang ke rumah azan lagi, baru pulang ke rumah azan lagi, bolak-balik kita ke masjid. Kita dikasih kewajiban sholat 50 waktu saja. Banyak ke umat Islam yang tidak sanggup mengerjakannya, apalagi 50 waktu. 5 waktu saja banyak umat Islam di zaman sekarang yang mereka nggak sanggup. Ada yang 5 waktu hanya dikerjakan 2 waktu, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya ini. Disangkanya maghrib isya ini dikerjakan bisa mewakili sholat yang lain, padahal tidak. Baru 2 waktu, subuhnya mana, zuhurnya mana, asarnya mana. Jadi
kenyataan bahwa firasat Nabi Musa itu benar, bahwa jangankan 50 waktu, 5 waktu pun banyak yang keberatan orang zaman sekarang. Ini Nabi Musa berani dia. Bahkan Nabi Musa pernah menampar malaikat maut, malaikat Israel. Ini luar biasa ini. Manusia mana yang sanggup berani menampar malaikat Israel? Ini luar biasa. Jadi satu hari dalam satu kisah dalam kitab Turatul Nasyin juga ada, bahwa satu hari Allah memerintahkan malaikat Israel datang menemui Nabi Musa alaihi salam untuk mencabut nyawanya, karena memang sudah waktunya Nabi Musa meninggal dunia. Datanglah kemudian malaikat maut ini, Israel ini, atas perintah Allah menemui Nabi Musa. Sampai ketemu Nabi Musa, kata Musa, "Hai Israel, kamu mau ngapain ke sini? Mau apa kamu menemui aku?" Kata Israel, "Ya, aku datang menemui manusia yang gak ada lagi kecuali untuk mencabut nyawanya. Termasuk aku." "Iya." "Musa, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu." Nabi Musa masa jengkel, dia nabi, dia rasul yang agung kan, mau dicabut nyawanya, nggak terima. Ini malaikat Israel ditampar karena memang wujudnya manusia ketika itu Malaikat Israel datang dalam wujud manusia menemui Nabi Musa, ditampar itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangkan tuh, hebat sekali sampai menampar malaikat Israel. Kita mampu tidak ini? Malaikat Israel datang kita tampar, nggak bakal mampu. Nabi Musa berani ditampar nih malaikat maut ini, Israel ini. Ketika ditampar, namanya malaikat kan nggak punya nafsu, nggak marah dia. Habis ditampar, malaikat Israel terbang menemui Allah ke langit. "Wahai Allah, kayaknya nih Musa bukan hari ini deh meninggal dunianya." "Kenapa emangnya?" "Saya mau cabut nyawanya." "Iya, kan perintahmu ya Allah." "Betul." Sampai di depan Musa saya mau nyabut nyawa, saya malah ditampar. "Ditampar?" "Iya." "Oh gitu." "Ya sudah, kau balik lagi ke Musa, kau pokoknya harus cabut nyawanya hari ini." "Baik ya Allah." Malaikat Israel datang lagi menemui Nabi Musa. Ketemu lagi Musa, "Kamu lagi Israel, mau ngapain kamu?" "Wahai Musa, kalau aku datang ke seseorang, ya pasti tujuanku ingin mencabut nyawa orang itu. Kau termasuk di antaranya. Kau berani nyabut nyawaku?" "Ya berani." "Silakan cabut nyawaku." Ketika mau dicabut nyawanya, ditampar lagi oleh Nabi Musa ini, malaikat Israel ditampar, ditempeleng oleh Nabi Musa ini. Ditempeleng, Israel lapor lagi kepada Allah, "Ya Allah, kayaknya ini Musa memang gak mau mati ini rupanya. Kayaknya dia pengen hidup selamanya kali." "Kenapa?" "2 kali Allah sudah ditempeleng." "Kau ditempeleng juga?" "Iya." "Ya udah gini aja," kata Allah, "kau kembali temui Musa, kau bawa seekor domba, nanti Musa disuruh menempelkan telapak tangannya di badan kambing ini, kambing domba ini. Kalau ditempelkan ke domba ini, kemudian kamu hitung berapa lembar bulu domba ini yang kepegang telapak tangan Musa, itulah lamanya jeda waktu di mana kau kembali akan datang mencabut nyawanya." Israel datang membawa seekor domba, datang menemui Musa ketiga kalinya. Kata Musa, ente lagi mau nyabut nyawa saya lagi? Sok cabut, saya tempeleng lagi kamu." Tantang lagi Nabi Musa ini. "Enggak Musa," kata Israel. "Enggak apa?" "Enggak, saya peleng kapok sama kamu 2 kali tempeleng. Terus kamu kesini mau apa?" "Gini Musa, aku diperintahkan oleh Allah. Iya, ini ada seekor domba." "Ya saya tahu ini domba." "Lalu?" Kata Allah, "Kau tempelkan telapak tangan ini
di badan domba ini. Lalu bulu-bulu yang ketempelan tanganmu akan saya hitung. Kalau jumlahnya 1000 lembar, maka 1000 tahunlah usiamu ke depan. Kalau ya bulu yang kau tempel ada 50 lembar, 50 tahun ke depan lah kau akan meninggal. Oh gitu. Ketika dihitung ya banyak ya. Bulu domba ditempel oleh tangan Nabi Musa yang besar itu, ya lebar itu ya banyak. Sehingga Nabi Musa oleh Allah diperpanjang umurnya. Ini Nabi Musa luar biasa, nampar malaikat Israel. Kita pura-pura nampar, ketemu aja sampai terkencing-kencing kita ya. Tapi Nabi Musa segitu agungnya luar biasa. Beliau nggak sombong, merendahkan diri. Ketemu Khidir minta diajarkan ilmu. Padahal mungkin makomnya lebih tinggi Nabi Musa ya. Beliau termasuk nabi pilihan dari 25 nabi. Adapun Khidir gak termasuk. Beliau orang luar biasa, kekasih Allah ya, kalamullah, nabi yang pernah langsung berbicara dengan Allah. Tapi Nabi Musa gak merasa sombong, gak merasa tinggi hati, gak merasa besar. Mencari ilmu, minta diajari ilmu oleh Nabi Khidir. Ini kan artinya sebuah pelajaran bagi kita ya. Walaupun kita sudah profesor, doktor, jangan pernah kita tinggi hati ya, merasa besar kepala, merasa sudah ilmunya udah banyak, nggak mau belajar lagi. Berhenti belajar, apalagi belajar kepada orang yang mungkin lebih muda dari dia. Saya kan profesor, saya kan doktor, ngapain saya dengerin sama anak muda? Nah, ini harusnya saya yang profesor, yang ilmunya banyak, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, ini namanya profesor besar kepala ini ya. Merasa gengsi, dia sudah profesor, sudah doktor, nggak mau dengar ceramah orang yang mungkin ilmunya di bawah dia. Nah, ini namanya orang sombong. Nabi Musa saja mau kok ya, mencari ilmu kepada orang yang mungkin secara makom lebih tinggi Nabi Musa ketimbang Nabi Khidir alaihissalam. Tapi itu tidak menyebabkan Nabi Musa kemudian angkuh dan sombong. Tetap beliau menimba ilmu dari orang lain, Nabi Khidir ini ya. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil bahwa yang namanya orang belajar itu memang harus sabar ya. Nabi Musa ya kita tahulah, beliau itu orangnya kan ya suka sedikit-sedikit protes ya, sedikit-sedikit minta klarifikasi seperti Nabi ketika dapat wahyu itu ya. Sehingga sedikit ada yang mengganjal di pikiran dan di matanya langsung diprotes ya. Termasuk ketika Nabi Khidir melubangi perahu, Nabi Khidir membunuh anak ya. Yang ini di dalam benak Nabi Musa ini perbuatan gak benar gitu. Ya. Perbuatan yang gak baik. Sehingga wajar ya. Wajar Nabi Musa kalau kemudian memprotes, karena itu dalam benak dia itu pekerjaan yang tidak baik. Itu perbuatan yang durhaka, membunuh anak, mencelakakan orang. Sehingga kalau kemudian Nabi Musa memprotes, itu yang nggak salah juga, karena dalam standar pemikiran dia itu memang perbuatan tidak baik. Artinya apa? Kita harus bersabar, kita berguru kepada orang ya. Jangan langsung kita memprotes kepada guru-guru kita. Ya, kenapa? Maklumlah di zaman sekarang ini ya, zaman teknologi yang semakin canggih, memang seorang guru harus lebih tinggi ilmunya daripada siswanya. Kalau gurunya gaptek, nggak kenal teknologi, sementara anak-anak kita zaman sekarang itu kan sudah kayaknya itu dengan gurunya lebih pintar dia. Apalagi dalam dunia internet, dalam dunia komunikasi, dia lebih banyak mengenal berbagai macam ilmu-ilmu yang mungkin gurunya nggak tahu. Sehingga akhirnya apa? Siswanya ngajarin gurunya ya. Siswa bikin aplikasi ini, bikin aplikasi itu ya. Sementara gurunya nggak mampu ke sana. Ini guru harus mengimbangi ini. Di zaman teknologi yang canggih ini, guru jangan kalah dengan siswa. Jangan sampai kita justru diperbudak oleh siswa. Kita digurui oleh siswa yang kita. Inilah perlunya seorang guru untuk terus menimba ilmu. Mengingat bahwa di zaman sekarang ini anak-anak kita dengan autodidaknya bisa mencari ilmu di luar sana. Melalui jaringan internet mereka bisa berselancar di sana mencari berbagai pengetahuan.
Kalau kita sebagai gurunya lamban, ya, hanya mencari ilmu di buku, dan itu buku lama, ya, buku yang sudah jadul, ya kita akan, mereka anak-anak kita sudah lari, kita masih jalan biasa. Lalu ketika seorang guru ini mengajari siswanya, tentunya siswanya itu lebih banyak tahu. Siswanya akan lebih banyak tahu, sehingga boleh jadi ketika sang guru ini mengajar, dia banyak diprotes oleh siswanya. Salah Pak. Menurut artikel yang saya baca, wah, gurunya malah justru didikte oleh siswanya. Inilah harus ya tantangan bagi seorang guru dalam menghadapi era komunikasi yang semakin canggih ini ya. Dan yang ketiga, kisah dari Nabi Musa, Nabi Khidir ini bisa kita ambil bahwa kita jangan mudah memvonis ya suatu perkara yang memang kita belum tahu. Ya, Nabi Musa ya, dia langsung menganggap bahwa itu perbuatan yang tidak baik, padahal di balik itu memang ya ada tujuan-tujuan yang menyelamatkan jiwa orang lain. Artinya kita, kalau memang kita belum tahu duduk permasalahannya, kita jangan langsung banyak memprotes. Kita cari tahu dulu kenapa ini ya, sebab-sebabnya apa, asbabun nuzulnya apa, asbabul wurudnya apa. Kita cari penyebabnya. Jangan langsung main cut, memprotes, menjudge yang akhirnya kita salah. Kita telusur dulu, kita analisa dulu permasalahan itu ya. Kita analisa, kita deteksi dulu masalah ini seperti apa awalnya. Jadi ini artinya apa? Kita sebagai orang tua harus bijak ya. Jangan langsung menjudge anak-anak kita, menjudge orang lain, menuduh orang lain begini begitu, padahal belum tentu. Jadi ketika memvonis sesuatu harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kita memvonis bukan karena kebenaran, kita akan salah. Inilah perlunya kita sikap hati-hati, sikap waro, sikap teliti terhadap berbagai macam permasalahan yang kita temui dalam kehidupan ini. Kalau kita gegabah dalam memvonis sebuah permasalahan, padahal kita belum menelusurinya, belum menganalisanya, ya, belum mengklarifikasinya, maka kita akan salah. Kita akan dihindari oleh orang, bahkan ini orang gegabah ini apa-apa serba langsung memvonis. Lihat dulu apa masalahnya, lihat dulu apa duduk perkaranya, jangan langsung menjas. Ya. Sehingga ini yang harus kita tanamkan, sikap waro ya, sikap kehati-hatian.